Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampaikan kepada nanya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersumpah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Mas FM Solo, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang. Jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi pemirsa dan juga pendengar radio bisa menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Dana. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Kaifalakum Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hari ini mungkin negeri kita sedang ramai dengan orang-orang yang memberikan suara mereka, memilih calon atau memilih wali kota, bupati di kampung mereka, di negeri mereka, yang terkadang pilkada ini menyisakan banyak permusuhan di antara para pendukung calon-calon tersebut. Ingatlah, orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saling mencintai, saling menyayangi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Orang-orang beriman itu, permisalan mereka dalam cinta, kasih, simpati dan empati mereka itu seperti satu jasad, satu tubuh ini. Idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Padahal yang sakit hanya tangannya, tapi seluruh tubuh ikut sakit. Namun dikarenakan persaingan dalam meraih jabatan, persaingan dalam mendapatkan kenikmatan dunia, membuat sebagian orang lupa kalau dia bersaing dengan saudaranya. Membuat mereka saling membenci, saling memusuhi. Bahkan yang mereka jadikan sebagai standar cinta dan kasih sayang bukan lagi agama, tapi partai, calon yang mereka usung. Ketahuilah jamaah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Mereka yang saling mencintai di dunia, yang mereka saling menyayangi di dunia, kelak pada hari kiamat engkau akan bermusuhan. Mereka akan saling bermusuhan.
illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun cintanya, loyalitasnya, kasih sayangnya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan atas nama partai, bukan atas nama golongan, bukan atas nama kelompok, tapi atas nama iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian kalah, sebagian menang. Mungkin yang menang berefuria, dia menjadi pemenang. Engkau lihat banyak pemenang yang berakhir di penjara. Banyak pemenang yang berakhir di penjara. Dan semua pemenang dan yang kalah berakhir dengan kematian. Jabatannya ditinggalkan. Hartanya ditinggalkan. Orang-orang yang mendukung dia tatkala hidup juga meninggalkan dia. Dia tinggal sendirian. Berada di alam kubur. Istri yang mencintainya meninggalkan dia. Anak-anak yang mencintai orang tuanya meninggalkan dia. Bersama siapa dia di kuburan sana? Bersama jabatannya. Bersama amal soleh dia. Ya, amal buruk dia pun akan ikut mendampingi di sana. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling mencintai. Karena Allah. Benci juga karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini menuntut kita untuk belajar agama kita. Supaya antum tahu mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang haram dan mana yang halal. Mana yang hak dan mana yang batil. Jadikan cintamu karena Allah. Bukan karena urusan dunia. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, masalah jazakumullah khairan atas nasihat pembukaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang kita coba bacakan soal pertama, Ustaz. Ada pertanyaan singkat dari Sumatera Utara, Bapak Eka Bayu Syahputra di Kota Binjai. Ustaz, apakah ada komitmen sebelum pernikahan? Nah, mungkin ini maksud komitmen itu syarat mungkin ya. Syarat. Jadi memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya syarat yang paling wajib untuk dipenuhin adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan para wanita tersebut. Jadi kalau yang dimaksud dengan komitmen itu tadi sang wanita memberikan syarat-syarat. Umpamanya dia mengatakan aku mau nikah sama engkau dengan syarat aku gak mau dibawa keluar kota. Aku mau tetap di Jember umpamanya. Kadang-kala kan suaminya dari Sumatera umpamanya. Ketika syarat itu diberikan oleh seorang perempuan, sang suami wajib. Dan ketika sang suami niat untuk berkhianat, tidak memenuhi syarat itu, dia berdosa. Memang kan gak tahu kan perempuan itu. Dia pikirkan, oh nanti kalau sudah nikah dia akan nurut sama aku ini itu. Dia wajib nurut dengan syaratnya. Ketika engkau tidak siap, maka angkat tangan, sampaikan aku nggak bisa dengan syarat itu umpamanya. Karena aku mau pulang kampung ya. Ada syarat seperti itu. Kadangkala teman-teman yang mungkin menikah di luar negeri atau di luar pulau, pihak keluarga mengatakan kau boleh nikah di sini tapi anak kami jangan dibawa gitu loh. Terus kalau dia mau pulang ya ceraikan. Seperti itu syaratnya, komitmennya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud komitmen lain, wallahu a'lam. Jadi syarat-syarat selama syarat itu berada dalam Al-Quran Karim tidak bertentangan dengan urusan agama, maka syarat tersebut wajib untuk dipenuhi. Jadi sang suami wajib komit dengan apa yang dipinta oleh wanita sebelum pernikahan. Jadi menjadi syarat untuk nikah dia gitu ya. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bisa dipahami yang bertanya. Dan kembali kita mengajak untuk pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi berkaitan dengan konsultasi keluarga, bisa menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087 berkaitan dengan konsultasi keluarga. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya, Ustaz. Di sini ada dari Jawa Timur, Ustaz. Sidoarjo, Imam Yusuf Rifai namanya, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya. Jika seorang laki-laki, dia dulunya sering berzina dan dia nggak pernah tahu atau mungkin tidak pernah belajar agama tentang mandi junub, yang dia pahami cuma mandi junub yang basah, semua tanpa mengetahui susunan yang diajarkan agama. Dia selalu berzina sampai dia mau pernikahan pun dia berzina dengan calon istrinya sebelum ijab kabul, lalu mereka menikah. Yang ingin saya tanyakan, sahkah pernikahannya? Dan sudah 3 tahun menikah sebelum dikaruniai anak, apakah itu balasan yang dia terima? Barakallahu fikum.
Nah, jamaah. Benar-benar menakutkan sebenarnya pertanyaannya. Yang ditanyakan tentang sah pernikahan. Yang perlu ditanyakan adalah, yang seharusnya ditanyakan, apa yang harus dia lakukan. Karena jamaah berkaitan dengan zina ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan perzinaannya dalam kondisi dia beriman. Ini menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam resiko yang besar. Bahkan kita tahu Allah Azza wa Jal berkaitan dengan zina ini, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang keji, yang menjijikkan, jalan yang buruk. Ketika datang seorang pemuda meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berzina, ingat kepada para berzina ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada pemuda itu, atardahu li ummik, engkau mau enggak ibumu dizinain sama orang? Kata pemuda ini, enggak ya Rasulullah. Atardahu li bintik, engkau mau enggak kalau engkau punya putri, putrimu dizinain sama orang? Atardahu li ukhtik, engkau mau enggak kalau engkau punya saudari perempuanmu dizinain sama orang? Atardahu li ammatik, bibimu dari ayahmu, bibimu dari ibu, engkau mau mereka dizinain sama orang? Jawabannya tidak. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah SWT. Tinggalkan perzinaan. Zina itu seperti utang. Ya. Kata Imam Syafi'i, az-zina dainun, utang kok kalau berzina. Fa in aqradtahu kana al-wafa fi ahli baitika fa'lami. Nanti bayarnya kalau kau nggak bertobat bisa jadi di keluargamu sendiri. Tadi yang Nabi sampaikan alaihi salatu wassalam, kau mau nggak ibumu dizinain? Ketika engkau berzina, engkau mungkin berzina sama ibunya orang. Atau putrinya orang. Kau mau putrimu dizinain? Kan kau nggak mau. Tapi engkau menzinain putrinya orang, bisa jadi putrimu pun dizinain sama orang. Engkau tidak menjaga putrinya orang. Apakah kemudian Allah akan menjaga putrimu? Kakakmu, adik perempuanmu. Maka segera bertobat kepada Allah SWT. Apalagi tadi dikatakan ya, mandi junub gak ngerti, gak paham. Bagaimana dengan sholat dia habis berzina, mungkin dia sholat, mungkin dia ngaji, dia gak pernah mandi junub. Na'udzubillah min dzalik. Terus pertanyaan tadi berkaitan dengan apakah pernikahannya sah. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah kecuali mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai engkau berpikir dengan engkau menikah dosamu selesai. Di sini sebenarnya mengatakan pernikahan itu kadang-kala ya hanya sebuah ritual untuk menutupi perzinaan mereka. Mereka nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, insya Allah nikahnya sah. Tinggal sekarang bertobatlah engkau kepada Allah SWT. Dengan taubatan nasuha. Sebelum datang azab Allah kepada diri pelaku dosa ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ya, soal berikutnya Ustaz dari Banten, Kota Tangerang Selatan. Ustaz, keponakan saya perempuan menikah lebih kurang 1 tahun yang lalu karena alasan ekonomi dan sudah kesepakatan mereka berdua, mereka hidup terpisah. Keponakan saya perempuan tinggal di kampung, suaminya tinggal di Jakarta untuk bekerja. Suaminya pulang kampung untuk bertemu istrinya lebih kurang sebulan sekali. Sudah sekitar 3 bulan terakhir ternyata suaminya selingkuh dan tinggal bersama perempuan yang kerjanya di klub malam di Jakarta. Apakah boleh keponakan minta cerai, Ustaz? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jemaah rahimakumullah. Khususnya untuk para akhwati, untuk para wanita.
Jangan dengan mudah menerima pinangan seorang laki-laki sebelum engkau benar-benar mengetahui tentang dia. Sekarang ini kadangkala kenal di Facebook, kenal di IG, akhirnya mau melakukan pernikahan, orangnya baik, santun. Iya. Orang tuh kalau ketemu orang lain, awal ketemu, punya mau, dia akan kelihatan baik. Tuh yang terjadi. Ternyata ini laki-laki adalah buaya darat. Istrinya ditinggal di kampung, dia di sana tinggal sama perempuan yang tadi dikatakan kerja di klub malam, yang memang bukan wanita baik-baik mungkin. Karena kita kadangkala tadi tidak terlalu peduli. Yang penting udah datang jodohnya, jangan terlalu banyak syarat. Syaratnya dia harus orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jangan berpikir, oh nanti bisa diperbaiki. Setelah menikah biasanya orang berubah. Kalau berubah. Kalau nggak berubah. Jangan beli kucing dalam karung. Dulu ada istilah kayak gitu tuh. Dalam karung ya. Oh ada suaranya meong. Oh kucing bagus. Betul. Itu suaranya kata dia. Belum tahu rupanya kayak apa dia tuh. Maka kalau dikatakan pertanyaannya apakah boleh gugat cerai? Sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Kenapa mau dipertahankan pernikahan dengan laki-laki seperti itu? Bukankah pernikahan ini diharapkan bisa mengantarkan dua insan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla? Tapi yang satu mau ke surga, yang satu nggak mau ke surga. Kalau ditanya mau, tapi langkah kakinya tidak ke arah surga. Maka coba, tadi dikatakan dia pulang sebulan sekali, dikomunikasikan, diberi nasihat. Semoga dia mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kiranya kadangkala memang tadi lingkungan. Kalau bisa nggak usah balik ke Jakarta. Kalau memang mau diperbaiki, ya udah di kampung. Mungkin di situ usaha atau apa yang bisa dikerjakan walaupun tidak banyak hasilnya. Lebih baik dan lebih selamat daripada balik ke Jakarta. Yang mungkin dia ngomong, iya aku akan tobat, aku akan berubah. Di sana ketemu lagi sama tuh cewek, balik lagi tuh sama tuh cewek. Karena memang kehidupan orang-orang yang merantau ini berat sekali jamaah. Kalau dia gak jaga tuh imannya, dia ketika berbuat dosa, orang kampung gak ada yang ngeliat. Kalau di kampung kan malu dia. Makanya kalau antum lihat orang kalau mau berbuat dosa itu biasanya di warung remang-remang ya. Dia cari tempat yang sepi. Kalau di kampung. Tapi kalau di kota besar gak ada yang kenal dia. Sehingga membuat dia melakukan dosa jadi aman gitu loh. Istrinya gak ada, keluarga istrinya gak ada. Maka nasihatnya tadi kalau masih mungkin bisa diperbaiki. Suaminya dengan catatan tadi gak usah balik ke sana. Kalau balik kayaknya berat ya. Berat sekali. Karena fitnah terbesar buat kaum laki-laki ini perempuan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Jadi tidak langsung minta cerai saja kalau bisa diperbaiki dahulu. Iya kan ya kita harapannya mobil itu sebelum dijagal. Antum lihat ada mobil istilahnya dijagal. Udah gak bisa diperbaikin. Tapi kalau masih bisa diperbaikin ya diperbaikin lah. Lebih baik diperbaiki. Nanti masih bisa dinaiki ya. Tapi kalau udah gak bisa jangan dipaksain. Karena ada orang yang ngerawat mobil, akhirnya biaya perawatannya itu lebih mahal daripada dia kalau beli mobil baru gitu loh. Maka kalau memang masih bisa diperbaikin dan tidak butuh biaya yang besar, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kiranya akan menguras energi ya, kemudian kelelahan nantinya ada perempuan anak udah nggak bisa lagi ngelayani suami Ustaz kayak gitu, ya udah. Kalau memang kondisinya seperti itu jangan dipaksain gitu loh. Sedangkan Allah sudah memberi jalan keluar gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kembali kita mengajak untuk pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung berkonsultasi masalah keluarga bisa menghubungi nomor 0331 544687 0331 544687. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Jawa Barat Ustaz. Ummu Rafi.
Ustadz, apa yang harus ana lakukan? Karena mantan suami dan istri barunya tidak bisa menerima anaknya sehingga harus dititipkan. Ana merasa sedih kali anak ini tidak ada yang mendidik, mengajari ngaji, datang kajian yang biasanya ana bawa anak ini kemana-mana dari kecil. Ana takut di sana makin banyak subhat di sana. Ana sedih takut anak ini makin futur dan penuh subhat karena lingkungan di sana banyak pecandu narkoba, tawuran, keluarganya jauh dari sunnah. Bagaimana Ustaz? Nah, barakallahu fiik ya. Ya, kita tahu jamaah bahwasanya seorang anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Disinilah ketika seorang laki-laki bercerai dari istrinya dan dia punya anak. Tadi ada pertanyaan tentang komitmen. Ya. Komitmen. Ketika dia punya anak, dia mau merawat anaknya, dia sampaikan kepada calon istri baru nih. Sampaikan, aku nih duda. Aku punya anak. Kalau engkau siap merawat anak-anakku, ahlan wa sahlan. Tapi kalau berat buat engkau, ya gak jadi. Karena kan tujuannya menikah ini, ya salah satunya bukan hanya untuk kesenangan suami, tapi untuk rumah tangga yang lebih baik. Kalau ternyata istri mengatakan iya, tadi yang saya sampaikan, awal-awal nikah, iya, tapi ternyata dalam hati dia berniat untuk berkhianat, ya, tidak mau dengan anak-anaknya, sampai ada istilah, antum pernah dengar istilah, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, gitu ya kan. Sebagai gambaran ibu tiri itu kejam banget gitu loh. Maka di sini seorang laki-laki itu ketika mau menikah memberikan persyaratan tersebut. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, dia seorang perjaka. Ketika dia nikah, ternyata dia nikah sama janda. Oleh karena itu Nabi SAW heran, ya Jabir, halla bikran, kok gak pilih gadis engkau ini, engkau perjaka kok malah nikahnya sama janda. Nabi SAW semua istrinya janda kecuali Aisyah kan. Maka Jabir disuruh nikah sama gadis. Tapi kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, aku punya adik perempuan banyak. Adiknya banyak perempuan, bapaknya mati gitu loh. Kalau aku nikah sama gadis, aduh, dia gak bisa bantuin ngurusin adik-adik. Maunya seneng-seneng juga gitu nantinya. Tapi ketika memilih janda, maka biasanya dia siap menerima gitu loh. Di sini komitmen yang perlu disampaikan. Mamanya dia tadi, dia bukan seorang duda, dia perjaka. Tapi dia sampaikan, aku punya bapak meninggal dunia, aku mau hidup sama ibuku, aku punya adik-adik. Kalau engkau siap, ahlan wa sahlan. Kalau gak siap, ya udah, cari yang lainnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya kan, ini ternyata kok kayaknya gak siap gitu loh. Akhirnya anaknya dititipkan. Apalagi ada orang-orang yang memang secara agama tidak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya. Mau pulang jam berapa, mau keluar jam berapa, sholat gak sholat, kan gak dipedulikan. Karena orang tuanya hanya menjadi mesin mencari uang, kerjanya keluar rumah, cari fulus. Anaknya minta dikasih, yang penting anaknya sekolah. Di sekolah ngapain juga gak diurusin sama orang tuanya. Maka kalau tadi sang ibu bertanya apa yang harus dilakukan, kalau bisa sang ibu mengambil itu anak, maka akan lebih mulia. Sampaikan kepada suami, biar aku yang rawat itu anak. Biaya tetap full suami yang membiayai. Kan kadang-kala perempuan ini ketika dia bawa anak, janda bawa anak, sulit untuk menikah. Karena suaminya aduh males sama anaknya, nanti suruh biayain anaknya. Karena memang biaya anak itu seharusnya ditanggung bapaknya. Jadi bapaknya malah membantu kehidupan rumah tangga. Karena kalau bukan urusan makan doang, urusan tempat tinggal, urusan sekolah, semuanya itu dijamin oleh bapaknya. Sang ibu ini membantu sang suami, mantan suaminya seperti itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya artinya nggak bisa ditarik itu anak. Mungkin sang ibu bisa usul kepada suaminya, mantan suaminya ini, mamanya, cobalah anaknya taruh di pesantren aja ya, taruh di tempat mana supaya dia jadi anak soleh yang bisa mendoakan kita umpamanya. Jadi komunikasi perlu dijalin gitu loh. Ingat yang putus itu hubungan pernikahan, tapi hubungan silaturahim tetap terjalin karena ada anak di antara mereka gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan anak yang si ayah dan ibunya bercerai ini, itu yang merawatnya siapa Ustaz? Apakah dikomunikasi atau bagaimana Ustaz? Ya, sebelum anak itu 7 tahun, yang lebih berhak itu ibunya. Ibunya.
Setelah itu anak itu boleh memilih. Ketika dia sudah bisa memilih, maka silakan dia memilih gitu loh. Sang bapak lebih berhak nantinya ketika anak-anak itu sudah besar. Nah, namun ketika istri ini menikah, sang bapak berhak. Jadi kadang-kala tadi takut anaknya ditelantarkan ya, takut anaknya nanti dipukulin sama siapa? Sama bapak tirinya. Ternyata bini dia kejam juga, lebih kejam dari bapak tiri. Jadi kalau selama belum menikah itu perempuan, ibunya lebih berhak. Tapi setelah anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa memilih, maka dia memilih. Dia boleh memilih ketika itu. Jazakallah khairan atas jawabannya dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang pertama yang sudah masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dari hamba Allah yang bekerja di Hong Kong. Ya, silakan hamba Allah di Hong Kong. Masya Allah, jauh banget nih di Hong Kong. Sekarang gak ada jauh dekat semua sekarang. Aduh jauh tapi kalau Hong Kong. Nah, tafadhali. Silakan Ibu. Saya mempunyai anak laki-laki. Sekarang sudah umur 5 tahun. Dulu belum sempat diakikahkan. Dan seumpama kalau ditujukan untuk korban dulu gitu, baru akikah itu bagaimana? Terus hukumnya bagaimana, Ustaz? Dan satu lagi, saya mau tanya soal taubat nasuha. Itu bagaimana dan itu apa dan bagaimana cara yang dilakukan? Apakah salah hanya sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat taubat itu dan menjauhi segala larangan? Mohon penjelasannya. Syukur. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Perjuangan seorang ibu tuh. Dia kalau ana lihat yang meninggalkan negeri Indonesia bekerja, kadangkala memang janda. Atau punya suami yang gak tanggung jawab. Ya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan ya buat kaum muslimat khususnya. Ketahuilah bahwasanya yang wajib memberikan nafkah itu adalah para suami, bukan dirimu. Tapi kadang-kala tadi salah pilih pasangan hidup akhirnya menjadi seperti ini. Apa yang harus dilakukan sekarang berkaitan dengan akikah anaknya? Yang pertama, akikah ini sama kurban kurang lebih memiliki kemiripan. Kemiripan dari sisi kita menyembelih, mengucurkan darah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kurban itu ada waktu yang sudah ditentukan sehingga nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kapan? Setelah sholat Idul Adha sampai sebelum matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah. Kalau sebelum itu disembelih, maka itu bukan kurban. Itu ya untuk daging doang. Kalau setelah itu disembelih, ya juga bukan untuk kurban. Adapun akikah ini berkaitan dengan dilahirkannya seorang anak. Yang sunnahnya, ini kita bicara sunnahnya. Kalau kurban bukan sunnahnya, memang seperti itu aturannya. Wajibnya seperti itu. Kalau akikah sunnahnya hari ke-7. Disembelih itu akikah. Kalau nggak mampu, ya kapan dia mampu. Mungkin hari ke-14, hari 21, atau kapan dia mampu. Dan ana ingin mengingatkan kepada para jamaah ya. Karena sekarang ini banyak akikah, dapur akikah gitu ya. Akikah siap saji, ini itu. Nggak apa-apa. Tapi perlu diingat, akikah itu adalah menyembelih kambing. Berarti bukan memasak kambing. Bukan masak, dikasih nasi, dikasih acar, dibikin sate, apa enggak. Jadi namanya akikah itu mengucurkan darah tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga kalau ibu tadi kan mengatakan, gimana Ustaz, akikah dulu apa? Kurban dulu. Yang pertama kalau bicara waktunya, kalau bicara kurban nunggu lagi nanti. Terus sekarang ada duit alhamdulillah, ya udah akikah sekarang. Laksanakan akikah. Kemudian akikah itu nggak mahal.
Ana ini sampai sekarang punya niat mau jualan kambing akikah, tapi belum jalan-jalan. Dengan harapan tadi memberikan pemahaman kepada umat, akikah itu sama seperti kurban tadi. Disembelih, dikulitin, kemudian setelah itu sepertiga mau disimpan silahkan. Orang habis akikah kan, umpamanya dia beli kambing harga 1,5 juta. Ana mau separuhnya, ana taruh kulkas, Ustaz, boleh? Boleh. Udah taruh separuh. Berarti kan kalau bicara, kadang-kadang biayanya jadi nggak banyak, Ustaz ya. Mami 1,5 juta berarti cuma 750 yang dibagikan gitu loh. Karena 750 dia makan gitu loh. Boleh seperti itu gitu loh. Kemudian akikah itu nggak harus dimasak. Nggak harus dimasak. Nggak harus bikin acara. Cuma kadang-kadang di tempat kita ini orang merepotkan diri sendiri. Sehingga akikah yang ringan jadi berat buat dia. Disebabkan dia, Allah Ustaz biayanya mahal Ustaz. Soalnya harus masak ya. Harus ngundang ustadz lagi. Harus ini itu. Nanti udah makan jamaahnya masih dikasih bingkisan bawa pulang. Mahal kalau kayak gitu. Sedangkan dalam agama kita udah potong tuh kambing. Makanya kalau beli akikah itu jangan jangan tertawan atau tertipu dengan iklan. Iklannya apa? 400 tusuk kambing. Jangan. Lihat kambingnya. Mana kambingnya anak yang mau beli. Karena anak punya saudara. Dia cerita. Dia kan buka akikah dulu katanya. Ada orang pesan 400 kambing. 400 tusuk apa? 400 tusuk sate. Setelah kita potong gak sampai 400 ternyata. Akhirnya dia belikan daging di pasar. Karena gak sesuai. Makanya kalau lihat kambingnya. Jadi kira-kira jadi sekian. Kalau kita bicara sate. Tapi yang kita jual kambingnya. Mau dijadikan sate. Ya nanti dilihat. Jadi berapa nih. Kalau enggak tadi. Mamanya potong-potong. Bungkusin plastik. Mungkin dikasih taruh di mika. Bagikan ke orang. Ini akikah buat anak kami gitu loh. Mohon doanya atau apalah yang diucapkan seperti itu. Kan tidak memberatkan. Ya. Tapi kalau harus dimasak. Biayanya bisa 2 kali lipat. Bahkan bisa 3 kali lipat. Kambingnya 1 juta. Biaya lainnya 3 juta. Itu yang berkaitan dengan akikah. Jadi ibu kalau mau akikah punya rezeki sekarang akikah. Kurban masih jauh kurban. Nanti Allah kasih rezeki lagi insya Allah. Dan bisa jadi tadi. Kalau kita akikahnya. Ya yang sederhana cukup menyembelih. Mungkin sebenarnya ibu bisa. Duitnya itu bisa untuk 4 ekor kambing sebenarnya. Tapi karena untuk masak-masak jadi 2 kambing udah habis duitnya. Yang kedua berkaitan dengan taubatan nasuha. Nah, Haibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang dimaksud taubatan nasuha? Taubat yang tulus. Yang syarat-syarat taubat terpenuhi. Syarat taubat itu yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Syarat yang keempat, kalau itu hubungannya sama manusia, maka kita perlu minta maaf atau minta dihalalkan sama orang-orang yang kita pernah berbuat salah sama mereka. Kalau dikatakan apakah harus sholat sunnah taubat 2 rakaat? Enggak harus. Karena kalau perempuan bukan waktunya sholat. Dia sedang datang bulan mau taubat, anak mau taubat, belum bisa Ustaz. Nunggu dia suci baru mau bertobat gitu. Karena dalam bayangan dia taubat tuh harus sholat sunnah 2 rakaat. Atau perempuan yang nifas. Nunggu 40 hari baru mau tobat gitu. Enggak, bertobatlah dengan 3 syarat tadi. Itu sudah mencukupi dengan bertekad untuk tidak mengulangi. Amal soleh silahkan. Sholat tobat mau dikerjakan, banyak istighfar, memperbanyak amal-amal kebajikan. Itu juga dalam rangka untuk membersihkan hati kita yang banyak noda-noda hitam di sana. Dengan amal-amal soleh itu akan membersihkannya insyaallah. Hada wallahu a'lam bishawab. Masalah kalau kita dengar penjelasan Ustaz, agama ini sangat mudah dan ringan gitu saja. Nah, tapi kita suka wah ya. Apalagi kalau ucapan akikah tadi, lihat tetangga, tetangga kemarin itu dagingnya sama ada telur asin, setengah telur asinnya. Aku mau telur asin 1 gitu loh. Entar yang ini 1, nanti yang 1,5 gitu telur asinnya. Allah Akbar. Jadi perlu memperbaiki hati ya dalam hal ini.
mengikhlaskan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita akikah dalam mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, tahu-taunya nggak diterima sama Allah. Karena ada unsur nafsu di sana, ingin dipuji orang, ingin disanjung. Nanti mau denger, gimana akikahku? Hebat bagi mama nih. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Udah ada penelpon yang menunggu saat kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Bersama Nur di Jakarta, Pak. Ya, silakan Bapak. Anda mau tanya Pak, sebelumnya semoga tim dan Ustadz diberi perlindungan dan dibarokahkan dalam tanya. Amin. Barakallahu fikum Pak Nur. Silakan Bapak. Baik, Ana kan berasal dari Jogja Bapak. Siap. Dan di dalam keluarga Ana ini kita memiliki istilahnya, kalau orang keraton istilahnya ini Pak warisan gitu Pak, warisan berupa kayak benda-benda pusaka gitu kan Pak. Pertama, suatu ketika pernah Bapak Ana ini benda itu mau dimaharin gitu Pak, ada yang minat gitu Pak, mau dijual gitu istilahnya, tapi Bapak saya karena belum cocok, jangan dijual gitu. Nah, hukumnya apa Pak Andi, kan benda-benda seperti itu dijual kepada kolektor, lantas misalkan uang itu hukumnya seperti apa Pak, dan bagaimana Pak cara Ana untuk meluruskan pemahaman orang tua tentang barang-barang seperti itu gitu Pak. Nah, maaf Mas Nur. Yang barang-barang yang dimaksud ini kan kalau memang barang itu barang antik ya, punya nilai seni sehingga harganya itu di sana, dinilai itu di sana. Atau dia dinilainya karena keramat, karena sakti, bisa ini bisa itu, gimana Mas Nur sebenarnya? Kalau memang barang tersebut kita tahu Pak, maksudnya kita sebagai pewaris dulunya cerita zaman masih nenek moyang dulu memang ada mistis gitu Pak. Cuman kan saya kurang tahu kalau beliau ini belinya memang mungkin kolektor sih Pak, kolektor. Jadi nilainya mungkin dilihat dari ini barang tua gitu. Iya, jadi barang-barang antiknya itu yang dia nilai sebenarnya gitu kan? Iya. Nggak ada urusan sama mistik-mistik yang dulu lagi, enggak. Yang anak takutkan disalahgunakan gitu Pak Ustadz. Di dalam dia niatnya mau beli, katakan mau buat istilahnya kolektor, tapi takutnya kita takutnya nanti jadinya digunakan dalam hal yang nggak baik gitu Pak Ustadz. Siap. Nah, itu hukumnya, uangnya seperti apa, dan gimana cara saya meluruskan mindset keluarga saya dalam masalah seperti ini ke Bapak dan Ibu agar tidak menyakiti hati mereka juga. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Nur di Jakarta. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah nih. Ketika seorang belajar ilmu, dia jadi khawatir. Dia takut. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut itu yang berilmu gitu sama Allah itu. Kalau nggak berilmu, ngomong semau dia, berbuat semau dia, nggak ada tuh rasa takut. Tapi karena sudah mulai punya ilmu, jadi takut nih. Ini boleh apa enggak gitu. Nanti kalau mamanya dijual, duitnya dibikin apa? Kenapa perasaan itu muncul? Karena dia punya ilmu. Nanti akan ada hisab pada hari kiamat. Aku akan ditanya, dapat duit dari mana, diinfakkan kemana. Taib. Yang pertama berkaitan dengan hukum menjual barang tersebut. Barang pusaka, selama kita ketika menjualnya, kita tidak menjual mistiknya. Mungkin pernah ada cerita, tapi barang ini memang barang kuno. Dan kita tahu ada barang-barang antik itu yang memiliki nilai bukan karena dia sakti atau keramat, bukan. Tapi karena barang ini antik, udah gak ada lagi gitu loh. Mau dicari di mana udah gak dapat gitu loh. Kita bicara keris umpamanya. Keris ini ada dua macam. Ada keris yang memang tadi dikatakan memiliki kekuatan, bisa ini dan itu. Tapi ada keris yang sekedar memang ya senjata. Ini senjata yang dipakai dulu. Dan memang tajam sekali ya. Seperti itu umpamanya. Gak ada masalah kita jual barang tersebut. Kemudian kalau orang itu digunakan untuk ini dan itu bukan urusan kita. Karena kita menjualnya dia sebagai barang antik. Sebagai barang yang kuno yang memang ada nilai seninya tidak berkaitan dengan mistiknya. Tapi kalau kita dari awal mengatakan ini bisa seperti ini, bisa seperti itu, kita udah dosa tuh. Kita udah ngajarin orang itu untuk
memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari agama. Meyakini kekuatan-kekuatan yang bisa jadi berasal dari syaitan. Jadi ketika sudah seperti itu, sampaikan kepada orang tua bahwasanya ayah barang ini barang antik ya, kalau memang tadi. Jadi bicaranya nggak usah bicara mahar apa, nggak, udah dijual. Karena istilah mahar ini kadang-kala memang untuk sesuatu yang mistik gitu. Nggak boleh dijual gitu loh. Harus pakai mahar ini. Ya mahar itu kan duit juga ya. Kadang-kala bahasanya kayak teman-teman kita jualan buku. Berapa? Oh enggak dijual, infaknya sekian gitu loh. Sama aja bayar duit ya gitu. Walaupun bahasanya mungkin infak gitu loh. Tapi kan dimintain gitu. Maka sampaikan ke orang tua, memang barang ini mau dijual, silahkan, harganya sekian. Udah gak usah bicara mahar atau apa-apa, harganya sekian, sampaikan. Nanti uangnya silahkan halal kalau uang tersebut memang barang itu barang milik kita dan kita menjualnya sebagai sebuah barang yang bernilai kekunoannya, nggak ada masalah, duitnya dipakai untuk apa? Halal. Tapi kalau kita tahu itu akan digunakan untuk hal-hal yang mistik, maka kita nggak boleh jual sama dia. Enggak, nanti bermasalah sama dia. Tapi kalau nggak tahu, nggak ada masalah kita jual. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan buat orang tua kita, pertama doakan orang tua kita. Kemudian ajak orang tua untuk menguatkan tauhid rububiyah, mengenal kekuasaan Allah. Karena ketika seorang menguatkan pengetahuan dia tentang keagungan dan kebesaran Allah, maka insya Allah akan mudah bagi dia seharusnya untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyahnya. Ya kalau kita tahu semuanya milik Allah dan Allah yang maha kuasa, masa kita minta sama benda-benda kayak gini gitu loh. Maka tanamkan hal itu di diri orang tua, nanti semoga orang tua jadi faham tuh tentang masalah dengan benda-benda seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung berkaitan dengan konsultasi keluarga. Bisa menghubungi nomor 0315446087. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Aceh, Ustaz. Ustaz, bagaimana kita mengisi hari-hari iddah, masa-masa iddah? Apakah memelihara bunga di rumah boleh, Ustaz? Iya, yang pertama iddahnya ini iddah apa gitu loh. Iddahnya ada dua. Ada iddah cerai, ada iddah meninggal dunia. Iddah meninggal dunia itu sang perempuan gak boleh bersolek ya. Gak boleh keluar kecuali ada hajat yang memang membuat dia keluar, dan keluarnya pun di siang hari. Adapun kegiatan di rumah ya bebas, dia mau tadi menghilangkan keheningan, memecah keheningan atau mengusir kejenuhan dengan cara bercocok tanam ya, memelihara bunga ya, kalau bisa dijual bunganya, atau menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimasak sama dia. Bebas kegiatan apa saja yang bisa dia lakukan. Adapun kalau dia itu iddah cerai, ingat ada iddah cerai rajai. Iddah buat cerai yang mungkin masih bisa balik sama suami. Hukum asalnya perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya, dan suami juga nggak boleh ngusir dia dari rumahnya sampai masa iddahnya habis. Tapi kalau ternyata nggak kondusif yang membuat dia harus keluar, ya boleh dia keluar pada waktu itu. Seperti itu. Ketika dia iddah yang menanti suami di rumah itu, dia boleh bersolek, dia boleh, ya dia memang masih posisinya mungkin suaminya balik sama dia gitu loh. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang menunggu, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dari hamba Allah dari Riau. Ya, silakan Ibu di Riau. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ibu. Ya, ini saya mau bertanya, ada keluarga suami istri yang pada prinsipnya
hampir banyak begitu, kalau boleh bicara bahwa suaminya tuh tidak bekerja, jadi yang mencari nafkah tuh istrinya dengan membesarkan anak-anak, kuliah segala macam. Dan mungkin saat itu mungkin ada sedikit hati yang tidak enak lah sama istri ini bahwa dia suami tidak bekerja gitu. Tetapi dan setelah itu suaminya meninggal, kondisinya sebenarnya waktu masih suami Adam dia udah ikhlas juga menerima kondisi itu. Jadi dia tidak mempermasalahkan, tidak memaksa suaminya harus bekerja atau apa. Ya udah dengan catatan dia bilang ya udah mungkin rezeki kamu tuh dari saya, Allah melalui saya mencari rezeki gitu. Jadi insya Allah ikhlaslah istrinya Pak Ustadz. Jadi setelah itu suaminya meninggal, yang jadi pemikiran itu begini Pak Ustadz, apakah suami itu masih tetap diminta pertanggungjawabnya sebagai suami itu memberi nafkah atau ya, memberi nafkah itu Pak Ustadz. Dan sebenarnya istrinya ikhlas Pak Ustadz. Iya, menerima kondisi itu sebenarnya. Menerima semua kondisi itu karena waktu itu beliau berhenti dan qadarullah berhentinya itu Pak Ustadz masih anak umur 10 tahun yang besar dan itu berhentinya dari bank Pak Ustadz. Jadi saya tuh setelah mengaji ini baru alhamdulillah Allah sayang sama anak-anak saya. Jadi tidak adalah dia boleh dikatakan memakan uang riba gitu. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya syukuri sekarang. Jadi sekarang ini yang saya jadi pikiran itu apakah suami saya itu dituntut? Dia udah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi saya tuh terus doakan dia, saya itu. Jadi yang saya jadi pikiran itu Ustaz. Subhanallah. Tuntutkah dia gitu? Emang setelah dia berhenti dari pekerjaan itu, kenapa dia nggak bekerja cari kerjaan lain, Ibu? Sebenarnya begini Pak Ustadz, saya tuh kalau boleh saya bicara, suami saya tuh orangnya baik sekali dan itu suka menolong orang. Bayangkan dia ada di tangan dia, apa yang ada tuh dia kasih itu dompetnya atau apa gitu. Jadi dia itu setelah berhenti dari bank itu, dia sih mau berusaha bisnis gitu. Tapi saya bantu berusaha sampai tidak bisa minta utang dia orangnya. Sampai saat ini ada 20 juta duit sama beberapa orang-orang yang dia menanggulangi kredit orang itu di kantor banknya itu. Sampai hari ini belum dibayarin gitu. Kembali sama orang tuh. Waktu dia hidup tuh udah saya suruh minta lah tuh. Uang kan uang kita udah bayar utang dia di bank. Dia bilang enggak ada orang tuh duit bagaimana. Subhanallah. Jadi kalau saya suruh dia berusaha buka bisnis Pak Ustadz, mungkin saya berantam terus sama dia hari saya enggak mau. Kenapa? Ya jangan mungkin modal jangankan dapat untung modal mungkin enggak punya. Modal enggak balik lagi. Iya Ibu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup Ibu. Siap ya, gitu. Terima kasih dengan Ibu. orang gitu. Minta utang enggak pandai dia, tapi dia mengutang karena gitu. Jadi saya pikir waktu itu daripada saya berantam tiap hari atau apa, ya udah enggak usahlah saya suruh saja dia sosial gitu. Masya Allah, Baik, Masya Allah. Bisa ditangkap, Ibu. Barakallahu fiik Ibu. Urus masjid aja lah, urus madrasah. Sempat dia jadi sekretaris RW gitu-gitu. Masya Allah, Masya Allah. Itu saya suruh, udahlah cukup dari saya nih gaji. Dan saya bekerja. Jadi alhamdulillah setelah saya pensiun Pak Ustadz, saya baru dikasih hidayah sunnah ini sama Allah. Alhamdulillah. Saya sekarang ini makanya yang saya sampai iya Ibu dan dia ini dituntut enggak gitu. Siap Ibu. Barakallahu fiik Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu yang di Riau Pekanbaru. Jazakallah khairan. Ya silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Masya Allah, ini istri yang soleha. Ada istri kan yang ketika Anda ceritakan sama antum, suaminya mati dia senang gitu. Alhamdulillah. Dia udah capek ngurusin dia ya. Kalau tadi bayangkan nih suami udah gak kerja gitu, si istri yang kerja. Tapi ibu ini Masya Allah, bagaimana dia mengenang kebaikan suaminya ya. Ahibati fillah. Ya, memang kalau bicara yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Tapi ada suami tadi yang kadang-kala gagal dalam usaha dia. Sehingga ketika dia berusaha, dia bekerja, bukan keuntungan yang didapat, modal hilang juga. Maka bagi para suami, coba berkomunikasi yang baik sama istrinya. Karena Ana mendapati beberapa kejadian ya. Beberapa kejadian sang istri itu marah sama suaminya.
Istri bekerja, alhamdulillah punya penghasilan. Tapi penghasilan istri ini dipakai suami untuk kerja, habis tuh nggak balik. Anak sang istri jadi capek gitu loh. Ustaz, anak ini suami anak, oke, dia bekerja, minta modal, anak kasih, nggak pernah balik duit itu. Maka harapannya tadi kalau ibu ini kan ngomong, udahlah nggak usah kerja cari duit gitu loh. Tapi beraktivitas silahkan, sosial kayak di masjid, apa ini itu. Untuk fulus alhamdulillah sudah ada dari istri, nggak ada masalah. Apakah sang suami nanti akan diminta pertanggungjawaban? Kalau bicara pertanggungjawaban akan ada pertanyaan gitu loh. Tapi kan apakah jawabannya nanti benar atau salah? Ketika dia mengatakan umpamanya alhamdulillah istri ana menerima kondisi itu ya Allah, ya selesai urusannya. Karena ini bicara kewajiban dia kepada istri. Ketika istri menggugurkan kewajiban itu, maka selesai, dia nggak akan dihukum gitu loh karena tidak memberikan nafkah kepada istri. Insya Allah seperti itu ya. Tapi sekali lagi buat para suami, hendaklah tetap berusaha. Namun kalau memang sudah gagal terus, mungkin memang rezekinya lewat istrinya. Tapi sang suami ya tetap dimuliakan. Jangan sampai istri ini kadang-kala kan karena dia yang biayai semuanya ini itu, lalu dia suruh-suruh suaminya. Jangan. Dia tetap sebagai pemimpin dengan segala kekurangannya. Hadza wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan bersama dengan jawaban yang panjang ya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ibu yang bertanya di Riau. Semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang menunggu Ustaz, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Bersama hamba Allah di Kampar Kiri. Ya, silakan Ibu di Kampar. Masya Allah, ada kampar kiri. Ada kampar kiri katanya. Nah, ada kampar kanan berarti Ibu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Ustaz. Nah, tafadhali Ibu. Ustaz, kami mau nanya. Kami sering nonton Fatwa TV atau TV sunnah gitu. Alhamdulillah. Kami ini tinggal di daerah yang belajar sunnah kayak gini belum ada Ustaz. Subhanallah. Jadi bagaimana kami ini biar bisa istiqomah dan juga gimana ya bisa ngikutin itu ceramah Ustadz gitu. Subhanallah. Ibu, bukan di Kampar sudah ada beberapa ma'had sunnah di sana? Pesantren sunnah. Kami ini tinggalnya jauh dari Kamparnya. Kami di Kampar Kirinya Ustadz. Kampar Kiri tadi. Kami nggak ada yang belajar sunnah kayak. Berapa jauh dari Kamparnya Ibu? Dari Kamparnya sekitar 3 jam lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya Ibu, Masya Allah. Cukup Ibu? Cukup. Terima kasih. Bisa nggak suatu saat kami gimana caranya bisa ngundang Ustadz ke tempat? Ahlan wa sahlan. Sudah sering Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan anak punya banyak utang ke Riau ini. Semoga Allah mudahkan Ibu. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Rabbal. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu yang di Kampar Riau. Kampar Kiri tadi Ustadz. Subhanallah ya. Ini salah satu anugerah Allah. Dengan teknologi. Iya, saya. Mungkin tadi kan Ibu mengatakan dia dapat hidayah ngaji ya lewat televisi ini. Pengajian nggak ada yang sunnah gitu loh. Kadang-kadang kan di kampung itu kajiannya ya seakan-akan tidak ada siraman rohani ya. Tidak ada yang memahamkan tentang bagaimana Al-Quran ya. Kadang-kadang ya sekedar ngaji atau apa. Maka alhamdulillah dengan adanya Fatwa TV dan TV-TV sunnah lainnya, akhirnya orang-orang bisa dapat ilmu tuh. Kalau bicara bagaimana sekarang menjaga keistiqomahan ya. Yang pertama ketahuilah bahwasanya seorang muslim itu setelah berilmu amalkan. Jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda amal soleh ini menyebabkan kita akhirnya terkena fitnah. Afwan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segera kalian beramal, segera. Ini nasihat disampaikan kepada para sahabatnya. Sebelum datang masa yang penuh dengan fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Ketika itu kalau orang ini belum beramal dan dia baru mau beramal ketika fitnah datang, udah imannya dalam kondisi lemah sehingga dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka ketika ibu sudah mulai belajar, amalkan.
Kemudian yang ketiga, setelah diamalkan, watawasau bil haq. Kita berusaha untuk menyampaikan. Kalau mungkin kita nggak punya ilmunya, kita nyampaikan ke tetangga umpamanya, ada TV tuh bagus umpamanya. Coba engkau beli parabola atau engkau mau nyambung dari rumah nggak apa-apa umpamanya. Kita kan kadang-kadang dakwah bisa kayak gitu loh. Kita bikin paralel loh dari rumah kita ke rumah-rumah tetangga umpamanya. Tapi yang bisa dilihat di tetangga kita setel gitu loh. Seperti itu. Jadi mereka dapat manfaat. Tapi mereka mau nyetel yang lain tafadhol gitu loh. Tapi kan paling nggak kita sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat bagaimana mereka bisa sampai nih dakwah. Karena tadi katakan mau ke Kampar 3 jam gitu kan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dakwah itu sampai kepada tetangga-tetangga, kerabat kita ya, sehingga mereka bisa tahu sunnah ini. Kemudian juga dakwah ini bukan hanya dengan omongan tapi dengan perbuatan. Bagaimana ibu yang tadi bertanya itu semakin agamanya semakin baik, semakin banyak berbagi sama orang ya. Sehingga orang lihat ada apa nih ibu ini kok berubah gitu ya. Ya nggak ada urusan, cuma kan kita ingin menunjukkan sunnah ini indah. Setelah itu ya perlu kesabaran. Karena biasanya kalau sudah terjadi perubahan, masyarakat kan lihat ini ikut aliran apa nih gitu ya. Maka diperlukan kesabaran sambil nanti tadi katakan kan bikin kajian. Mungkin bisa ngundang ustadz yang ada di Kampar. Bikin kajian di rumah atau di masjid ya. Mungkin kita mulai kajian dengan tafsir yang insya Allah tafsir kan semua orang nerima gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan gitu loh oleh ibu itu. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dengan cara ya terus berdoa. Baca ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, masalah jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini Ustaz, kan waktu batas kita, jazakumullah khairan atas waktunya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan tentunya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan info Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup